Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini, gue mau coba bahas secara analisa teknikal ya. Ada beberapa saham, yaitu saham Medco, Antam, MTEK, Bumi, dan MTDL. Disclaimer on dulu, di awal, gue sampaikan bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, dan bukan rekomendasi. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat dari video ini ya. Oke, yang pertama kita bahas secara indeks ya, indeks harga saham gabungan. Nah, ditutup di plus 0,19% ya, dengan value sebesar 13,3 triliun. Jadi lumayan ramai pasar hari ini jika dilihat dari garis EMA 150 dan garis EMA 50 memang masih kuat untuk berada di garis EMA 150, tetapi masih belum bisa break di atas garis EMA 50. Cenderung mungkin untuk selanjutnya masih berusaha untuk mengetes dan di 6.892 ya. Nah, sekarang memang ditutup di harga 6.871. Kemudian, secara garis stochastik RSI, di sini bisa dikatakan ada oversupply, ada kemungkinan untuk koreksi, dan garis MACD memang menunjukkan beberapa hari ke belakang itu adanya kenaikan yang signifikan ya. Kita ditarik dari garis eh, harga 6.600-an, kita sudah untung atau IHSG sudah naik sebesar 4%. Oke, jadi kemungkinan masih bisa mengetes ya IHSG di harga 6.892. Dan eh, selama masih berada garis EMA 150, ya IHSG kuat untuk berada di harga 6.800-an. Yang pertama kita bahas saham Medco. Nah, saham Medco ini sebelumnya gue pernah bahas ya, kita di harga support terbawahnya di 545, kemudian sekarang sudah naik ya, hari ini naik 2%-an lebih, dan mencoba untuk break di yang tadinya support ini jadi resisten ini. Oh ya, sorry, support ya, support terdekatnya ini sudah break ya di harga 585. Nah, secara garis EMA 150 kuat berada di atas, sudah break, tapi memang belum sempurna eh, berada di garis di atas garis EMA 50 karena belum bisa break. Cara MACD menunggu konfirmasi untuk reversal ke atas, kemudian soal TRSI juga memang adanya break overbuy, itu adanya masih kemungkinan kenaikan sekarang diproyeksikan adanya dibarengi besok mungkin koreksi ya. Itu kita lihat untuk Medco ini ratingnya. Medco. Medco. Ini ada masuk ya, akumulasi sedikit, kemudian secara andarmologi atau broker summary, memang ada dari 5 broker ya, LG, BKC, CMB, emang ada akumulasi, tetapi AZ melakukan distribusi saham ini. Jadi masih ada proyeksi bisa mampu proyeksinya menembus 590 atau mencoba untuk break di garis EMA 50-an. Itu untuk Menko. Selanjutnya ada Antam. Kemudian Antam, nah ini juga ya, pernah gue proyeksikan bahwa ada gap ke bawah. Nah, ini kemungkinan juga akan mantul ke atas. Nah, ini terbukti ya, 1.570 menutup gap di 1.670 ya. Dan hari ini ditutup naik 2%-an. Nah, itu juga dibarengi masih kuat garis MACD untuk naik ke atas, garis stochastik RSI juga memang ada berada di atas ya. Belum ada konfirmasi untuk penurunan karena sehari sebelumnya sempat turun sekitar 1%-an, sekarang memang ditutup naik sekitar 2%-an ya. Apa yang dilakukan broker terhadap saham Antam? Nah, Antam itu eh, seimbang akumulasi maupun distribusi apa yang dilakukan. Nah, kenaikan 2% ini memang dibarengi adanya asing akumulasi
Antam ini ya, setelah sebelumnya memang turun sekitar 1%-an lebih, seperti itu. Target selanjutnya terdekatnya memang Antam berusaha untuk eh, mengejar resisten terdekatnya di 1800-an. Itu. Tapi secara jangka menengah memang Antam kuat untuk berada di bawah garis EMA 50 maupun garis EMA. Untuk Antam, selanjutnya ada MTEK. Nah, saham MTEK juga ya, gue demen ya seperti ini nih. Kemudian eh, ada gap-gap seperti ini ya. Udah pas eh, tertutup. Itu pendapat pribadi gue ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya silakan. Gap ini pasti tertutup jika kalau misalnya kita HK atau misal proyeksikan beli di harga sekarang, itu untuk mencapai tutup gap minimal di sini itu punya 32%-an ya. Seperti itu. Secara garis support resisten ini memang masih tertahan di garis supportnya dan masih eh, tertahan juga belum mampu menembus resistennya di harga 2010 dan supportnya masih tertahan di 1800-an. Jadi hari ini memang turun ya, ditutup turun 3%-an lebih untuk MTEK ini. Selama masih berada di atas support terkuatnya, yaitu di support berapa nih? 1785, saham ini masih kuat untuk naik ya, dan menunggu konfirmasi bahwa gap ini juga akan eh, kemungkinan akan tertutup. Apa yang dilakukan asing terhadap MTEK, asing justru malah masuk ya akumulasi dalam jumlah besar, kemudian broker-broker. Nah, penurunan 3% lebih ini memang adanya distribusi oleh broker CC, LJ, dan RK, tetapi secara kecil memang KZOD, BK ada akumulasi ya, seperti itu. Jadi proyeksinya masih ya koreksi-koreksi sekarang memang eh, jika ditarik dari bulan Juli memang sudah naik cukup banyak ya, sekitar 27%-an ya di bulan Juli naiknya. Dari hari ini memang adanya take profit juga, tapi asing malah akumulasi besar. Itu. Proyeksinya ke depan pasti ya menuju gap ke arah gap, menutup gap. MTEK. Selanjutnya Bumi ya. Ini Bumi juga punya sentimen-sentimen positif juga ya. Yang sekarang memang naiknya lumayan besar. Jadi selamat yang sudah profit. Karena gue juga pernah proyeksikan di sini ya sebelumnya selama bumi itu berada di trendline uptrend ya, kemungkinan ya itu gap 1, gap 2 ini gap besar tertutup. Ya contohnya tadi kayak MTK itu juga potensial untuk tertutup. Jadi selamat untuk bumi, tetapi hati-hati untuk saham bumi rawan untuk take profit juga ya, seperti itu. Ya kenaikan juga nggak bakal terus-terus naik ya. Pasti ada yang take profit seperti itu. Kita tarik ke belakang, ini juga bumi berusaha untuk menutup gap yang terbentuk. Meskipun memang di bulan Oktober 2021 sudah tertutup, ini memang di atasnya ini belum tertutup secara sempurna nih. Di atasnya belum tertutup secara sempurna di sini ya. Saham bumi. Apa yang dilakukan broker kalau saham bumi? Nah, ZODJP sampai dengan BF, KK, MG ini akumulasinya besar-besaran ya dibandingkan distribusi, akumulasi cukup besar. Apa yang dilakukan asing? Justru asing keluar dari saham bumi. Kenaikan 15% lebih ini ada pengaruh dari broker-broker ya. Tadi top brokernya KZOD, ZP, tetapi asing keluar dari saham bumi. Dia asing sudah melakukan take profit. Jadi hati-hati buat teman-teman yang menurut saya kalau misalnya take profit bertahap ya karena kenaikannya cukup tinggi seperti itu. Yang terakhir ada MTDL. Nah, untuk MTDL pernah gue review ya, bahwa di bottom ini sudah naik di harga 565, sudah naik ke harga 600-an ya. Namun sekarang memang ditutup turun 2%-an lebih, harga 585. Nah, ini wajar karena memang secara grafik mulai akan sideways didukung dengan stochastic RSI ya, mencoba untuk turun ke bawah garisnya.
Jadi juga konfirmasi untuk melandai ya. Udah cukup konfirmasi melandai. Proyeksinya menurut gue mungkin akan coba turun ke harga support terdekatnya ya di 565. Menurut gua teman-teman untuk wait and see karena saham ini kuat berada di bawah garis EMA 50 maupun garis EMA 110. Wait and see dulu, tunggu cicil dulu di harga 600, 565. Apa yang dilakukan asing ada saham MTDL, asing adanya distribusi ya, kemudian broker. Nah, untuk broker malah adanya distribusi juga. Jadi penurunan sekitar 2% lebih juga asing distribusi, broker-broker juga banyak distribusi saham ini. Tunggu dulu saran gue di 565 ya. Nah, itu support terdekatnya. Jadi menyentuh atau break di support itu bisa spekulasi buy. Seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat insight hari ini, video hari ini, teman-teman bisa mempertimbangkan kembali untuk membeli atau menjual. Terima kasih, sampai jumpa.